Sobat Podcast, tamu ngobrol saya kali ini yaitu secara virtual ada Tasya yang sekarang tinggal di Tokyo, Jepang. Halo, apa kabar Tasya? Halo Arya, kabar baik. Arya gimana kabarnya? Oke, kabar saya juga baik, sehat nih. Wah, Kayaknya ada delay gitu ya, sedikit ya, ada delay 2 detik kan kayaknya nih. mungkin ya, ada delay ya. Ya suara saya. Tapi Nggak suara apa-apa, saya jelas nggak ya, apa-apa. Oh jelas, jelas dong, jelas. jernih, layaknya. Sejernih, sejernih masa depan ya. Ya amin. Amin. Iya loh, gambarnya Iya. di sini agak agak nge-freeze ya. Oh, Nggak oh. tahu sih, tapi Kayaknya aman memang sih. delay sedikit. Agak delay Aman ya. aman. Gambar Iya, Tasya iya, juga. iya. Kalau Tasya Mungkin nggak karena nge-freeze, cuman agak mungkin delay. karena di sini 2 hari lalu salju ya. Jadi agak nge-freeze ya di sini. Oh, ini background belakang kan Sengaja. asli Ini bukan? Iya, ini asli Kebetulan asli. ya. Baru diambil 2 hari lalu ya, kemarin lusa. Mm-mm. Oh, jadi emang udah foto kebetulan gitu pakein background. Kebetulan sekalian biar kelihatan kan lokasinya di mana nih. Iya iya Biar iya nggak iya. biar nggak Bener ya? percuma kan diambil Hah? fotonya. Lumayan bisa dipakai background. Bener-bener. Tapi bener ya, Tasya di Tokyo ya? Iya, iya, di Tokyo. Oke, cuman mungkin juga sobat podcast biar tahu nih, Tasya ini seorang mantan news anchor televisi dulu di di Bali juga, untuk nasional juga ya siarannya ya, Iya, amin. reporter ya. Mm-mm. Oke. Nah, Tasya, saya agak kaget juga sih ketika Tasya mutusin untuk ninggalin karir itu yang udah lama ya, bertahun-tahun dibangun, terus pindah ke Tokyo. Bener ya, Tokyo Jepang ya? Benar, benar. Oke, karena sudah menikah. Gimana ceritanya? Nggak kangen gitu sama siaran? Wah, ini pertanyaannya pertanyaannya berat. Kalau dibilang kangen, pasti kangen banget. Ya, kangen banget. Cuman Eh, memang ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam hidup ini. Salah satu mm-mm, pilihan besar dalam hidup saya adalah ini sih, mm-mm, keputusan untuk pindah dari negara tercinta Republik Indonesia. Jadi pindah mm. dari Indonesia dan mengikuti suami yang memang sudah tinggal dan bekerja di Tokyo. Jadi memang Jadi, kalau dibilang kangen, rindu, pastinya rindu dengan pekerjaan dan memutuskan untuk pindah ke sini pun tidak mudah ya pastinya. Karena dengan background pekerjaan saya media, di sini pasti banyak tantangannya karena Jepang negara dengan masyarakat yang mayoritas berbahasa Jepang dan semua fasilitas, semua um, kendaraan dan lain-lain gitu memang semuanya berbahasa Jepang. Jadi otomatis saya pun yang tidak memiliki basic atau dasar bahasa Jepang jadi agak kesulitan sih awal pada saat memang suami bilang gimana bisa kan ikut gitu, itu sudah dibicarakan jauh-jauh hari sih sebelum menikah. Jadi waktu masih pacaran memang sudah ada waktu masih pacaran sih ini ya kayaknya oke, bisa gitu. Oke, bisa. Cuman waktu sudah menikah, waktu mau pindahnya itu memang banyak banget molornya sih. Jadi itu memutuskan untuk pindah ke sini pun gak langsung setelah menikah. Jadi masih menyelesaikan pekerjaan pikir-pikir gitu ya. masih pikir-pikir. Tapi itulah, tapi ya itu keputusan yang tidak saya sesali. Dan keputusan ini ya ini sih saya nikmati sih, enjoy sih ya, nikmati aja. Walaupun masih pengen banget bekerja bekerja di media. memang sudah ini ya mendarah daging gitu ya, karena sudah lama dikerjakan sama kayak Arya kan sudah lama dikerjakan, jadi memang passion di bidang pemberitaan media agak sulit sih awal-awal. Iya. Awal-awal di sini, wah, saya sudah
sempat sih ini ya melamar itu ke perusahaan-perusahaan media yang ada di sini. Kalau di Jepang sih nggak sebanyak di Indonesia ya untuk untuk medianya. Media. Ya media mainstream sih, lebih ke media mainstream di sini. Kendalanya lebih ke bahasa. Ya, ini saya masih berjuang sih. Adaptasi. Adaptasi. Masih adaptasi. Ditambah lagi kan kita nggak, kalau bicara media gitu ya Tasya ya, kan setiap media juga punya identitas sendiri ya, ciri khas begitu. Pasti. Apalagi di Jepang otomatis kan akan sangat berpengaruh pada budayanya. Pasti. Itu ya juga jadi tantangannya. Pastinya. Pastinya kita akan berhadapan dengan budaya, bahasa itu tadi, dan dengan apa yang saya alami selama ini, saya juga sudah mencoba begitu untuk lamar deh. Siapa tahu pengalaman saya di Indonesia bisa ada kaitannya atau bisa dipakai gitu ya. Memang kalau untuk pengalaman sendiri pasti terpakai dimanapun gitu ya. Tapi memang kalau kendala saya di sini memang karena bahasa. Saya sendiri baru mempelajari itu kan baru sebelum menikah ya. karena memang sama sekali nggak kebayang gitu bakal pindah ke Jepang. Dan kenapa nggak dari dulu sih ya, saya pikir kenapa nggak dari dulu ya belajar bahasa Jepang. Tapi memang nggak mudah kan, bahasa Jepang itu kompleks ya, banyak bahasanya pun ya, hiragana, katakana, kanji dan lain-lain ya. Itu perjuangan sih buat saya. Ya perjuangan juga, dan sampai hari ini ya. Perjuangannya adalah karena suami saya bisa berbicara bahasa Indonesia juga, jadi ya saya di zona aman. Jadi setiap hari bukannya bicara bahasa Jepang, bicaranya bahasa Indonesia. Ya itu salah. Cuma kan ini juga sih, itu salah satu tantangan sih ya, juga ya. Cuman kan memang Tasya ya udah tau lah milih, artinya dari pacaran, pacar gua nih kerja di Jepang gitu. Saya baru tahu loh, saya baru tahu. Oh jadi ternyata penyebab Tasya ke Jepang karena memang suami kerja di Jepang begitu. Jadi kan udah tahu bakal ada sesuatu yang istilahnya kalau bilang resiko, ya masuk ke kata resiko dari sudut pandang Tasya gitu kan. Bakal ngikut ke situ. Nah, cuma nih beberapa kali nyoba, saya udah lihat juga postingannya di Instagram gitu. Itu semacam apa sih Tasya? Seleksi gitu ya? Kalau dibilang seleksi, kalau dibilang seleksi iya pasti ada seleksi penerimaan gitu ya. Kalau saya sih memang pada saat melamar itu memang tidak menanyakan ada lowongan atau enggak, sekarang lagi butuh atau enggak sih gitu. Cuman memang kategori mencoba ya. Saya memang mencoba dan pada saat mencoba memang belum dulu karena kendala saat ini bahasa saya juga masih pas-pasan. jadi harap bersabar dulu, silakan dicoba lagi. Lebih kepada itu sih. Tapi memang saya baru mencoba satu ke satu media, dan saya memang tidak mencoba ke yang lain karena saya pikir mungkin lebih didalami dulu deh bahasanya daripada istilahnya bekal saya nol nih. Mendingan ada bekal dulu gitu supaya lebih gampang diterima juga sih, lebih mudah juga bagi saya kan. Ya. Istilahnya karena kan di media juga istilahnya kalau kita sebagai pemberi informasi, kita mau menyampaikan informasi, ternyata informasi yang kita sampaikan kita juga nggak terlalu ngerti. Waduh, gawat.
Iya, benar benar Nggak benar. sih? Karena kan interpretasinya, tafsirnya gitu ya. Dari jurnalis itu kan yang menentukan berita itu jadi seperti apa begitu. Betul sekali. Iya 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 PR iya. besar sih buat saya kalau mau Hmm, kembali ke ini ya dunia media. ya media. Karena kan harus paham dulu Jepangnya kayak gimana sih karakternya. Karena mau yang Betul. disampaikan kan biar jangan sudut pandang kita di Bali atau di Indonesia nanti dibawa-bawa kan kan ntar salah pengertian orang. Atau gini aja Tasya, saya Mm. punya ide nih. Apa tuh boleh 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 boleh. Jadi kontributor saya aja apa sih? Kontributor Kita kerjasama aja kali ya. boleh boleh kontributor ini ya alamku Alam hijau Hijau Channel. channel. Boleh boleh Jadi boleh. kita bisa, iya, jadi bisa bagi informasi. Siapa tahu lu sobat podcast tertarik nih, sepakat juga gitu ya. Jadi hari ini sih udah Karena ada dipekerjakan ya. Hari iya, ini deal ya. Dia tembak langsung nih. iya. Nanti coba mungkin sponsor dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bali atau di Indonesia lah mau kerja sama gitu ya. Ini loh saya punya kontributor dari Jepang, mau bahas apa nih kita? Boleh 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 dengan senang hati. Iya, kayak menarik itu. Nah, oke, jadi ini juga saya agak kaget soalnya waktu Tasya bilang jauh-jauh datang ke Jepang malah jadi ibu rumah tangga. Ternyata ini toh penyebabnya. Lalu gimana Tasya? Artinya eh, yang biasa sibuk gitu, liputan segala macam. Gimana nih cara ngobati apa menggantinya dengan mungkin nih hobi baru masak gitu ya. Bikin kue, apapun gitu yang di rumah pokoknya meluapkan segala Segala apa kesibukan yang yang kita dulu bisa gitu. gitu ya. Eh iya pastinya pastinya. Semenjak jadi ibu rumah tangga otomatis aktivitas aktivitas 180 derajat terbalik. Yang biasanya di rumah juga jarang masak, mungkin nggak bisa masak ya tepatnya ya. Dulu karena jarang di rumah Buka juga kartu. dulu kan, buka kartu nggak apa-apa deh. Dulu memang jarang di rumah, jadi juga nggak bisa masak. Dan sekarang dengan profesi yang baru ini, yang sangat saya muliakan ini, ibu rumah tangga itu luar biasa loh. Profesi yang Iya. memang saya nggak pernah berpikir ya sebelum menikah bakal menjadi ibu rumah tangga. Apa yang ada di pikiran saya memang oke, kalau sudah berumah tangga tetap harus berkarir karena memang saya dari muda memang sudah memutuskan untuk saya mau kerja, saya mau berkarir. Pokoknya nanti setelah punya suami, punya anak, ya pokoknya harus terus berkarir. Gitu. Tapi ya itu kan pilihan ya, kembali kepada pilihan apapun profesi orang mau setelah menikah ataupun sebelum menikah itu juga pilihan. Kalau profesi saya ibu rumah tangga saat ini, pilihan saya yang tepat untuk saya saat ini, apalagi di masa pandemi. Saat ini sih saya benar-benar menikmati sekali gimana memasak, mengurus anak, apalagi anak saya juga masih bayi, harus disusui, harus dimandikan, belum bersihkan rumah dan lain-lain. Ini benar-benar saya tidak pernah terpikir sebelumnya, apalagi di Jepang karena keluarga banyak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin saya bisa nitip gitu ya, nitip ke adik, ke orang tua atau ke siapa, gampang ya, lebih mudah kan untuk merawat anak. Tapi ya itu ya kendala tersendiri. Cuman saya menikmati banget gimana sih lelah-lelahnya jadi ibu rumah tangga, harus mengurus anak sendiri, suami kerja, ya itu sih di jalannya aja. Masa-masa Ya, begadang. kan suatu yang Iya nanti bakal kangen sih pastinya, ya kan? Iya, ya sudah merasakan juga Sudah sih. merasakan juga kan?
Ya tahu lah kapan Iya. kapan harus makan, tapi ntar dulu deh, Ditunda ditunda dulu. dulu ngurus anak. Kadang-kadang sorry ke belakang Hmm. gitu ya, kadang-kadang sorry ke belakang aja udah harus ini ditunda gitu. Tapi ya apa yang kita prioritaskan kan saat ini anak gitu ya. Itu ini sih, kita Oke. memang harus ada pengorbanan ya, tapi pengorbanan itu pasti indah, kalau saya percaya sih, ya Iya, kan. pastinya, pastinya. Iya, iya, iya. Terus oke, kesibukannya memang dituangkan seperti itu. Otomatis itu pasti memang apa ya istilahnya, kalau saya bilang jadi orang tua memang ngurus baby full time itu kayaknya memang tidak henti ya. Iya, pekerjaan nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya karena kan dari dia bangun sampai dia makan, jagain dia beraktivitas, ibarat kayak jaga, benar-benar kita menjadi apa ya istilahnya, mungkin pas pampres kalau presiden gitu ya. Kita Lebih jagain kayaknya. terus keamanannya gitu, lebih ya. Kalau pas pampres mungkin pas pampres waktu tidur nggak dijagain, ini kita lebih dari pas Iya, pampres. jagain bener karena kan takut jatuh atau gimana. Mm-mm. Eh, Cuman ada nggak langkah-langkah dari Tasya sendiri, misalkan nih, karena kan biasa reportase, biasa ngomong gitu, akhirnya lakukan aktivitas bersama si kecil, misalkan dongeng mungkin, atau ini contoh nih ya, Iya, saya iya. saya Ini saya tips nih ya. suka kadang-kadang sama. Ini ide nih. Iya, kalau contohnya nih, kalau saya sama si kecil agak unik juga sih. Hmm, Dia dari kecil memang, karena habis ngobrol sama psikolog di podcast saya sebelumnya, saya beliin buku dongeng, walaupun satu disobek, satunya masih utuh. Jadi saya mencoba mendongengnya itu seakan-akan nggak sih kayak reportase yang benar-benar mendongeng, cuman sesekali saya keluarkan gaya siaran gitu, gaya reportase gitu. Dia bengong dan dia senyum kayak senyum salting gitu, tapi dia Senyum bengong kagum gitu. gitu ya. Iya kayak gitu ya, boleh dibilang kayak gitu. Wih, bengong dia, nyimak, bukan bosen gitu. Kadang-kadang ya saya lakukan seperti itu. Ada nggak mungkin Tasya juga apa mungkin Iya. yang ya biar ngobati? Kebetulan Arya, jadi kalau di Jepang itu, jadi memang salah satu budaya membaca itu memang tinggi banget ya di sini. Salah satu yang saya lakukan pada saat bayi saya lahir itu memang membacakan buku. Salah satunya iya sih mendongeng. Jadi sekalian saya belajar bahasa Jepang juga. Kalau di sini buku-buku untuk anak itu, jadi dari usia 0 bulan tuh udah ada. Jadi iya, uniknya saya nggak susah sih kalau mau cari buku bacaan untuk anak-anak, karena dari usia 0 bulan itu sudah ada. Jadi saya memang udah punya dari dia masih 0 bulan, pada saat saya sudah pulang dari rumah sakit. Memang saya ini sih, saya bacakan rutin sih setiap hari, dibacakan sebelum dia tidur, sebelum nyusu. Cuman kalau pas lagi nggak rewel ya, kalau pas lagi rewel ya nggak bisa. Pas lagi dia tenang sebelum nyusu, biasanya saya bacakan ini dong. Sekalian saya belajar ini juga sih, sekalian saya belajar bahasa, sekalian bacain dia juga gitu. Dia ini sih, walaupun memang nggak ngerti ya, masih bayi kan nggak ngerti apa ini siapa ya, siapa yang bacain, siapa yang ngomong gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, saya sih ikutin yang baiknya. Itu salah satu yang baik yang saya pikir pada saat hamil sih sudah di sounding dari dokter. Ada bukunya juga sih dapat gitu ya. Pada saat hamil kita bisa membacakan buku pada saat masih bayi, walaupun masih 0 bulan pun bisa dibacakan gitu. Itu semacam stimulasi untuk otaknya kan masih bertumbuh, otak bayi ini masih bertumbuh, masih berkembang. Jadi pada saat kita menstimulasi dengan membacakan buku, itu salah satu yang juga bisa mengoptimalkan otaknya. Itu yang saya lakukan juga sih, dan itu bagus. Saya juga setuju sih Arya dengan membacakan itu, tapi dengan gaya reportase.
Belum ya? Baru mau saya tanya. Belum ya? Boleh, boleh. Ini ide bagus banget. Boleh deh. Nanti deh saya coba hari ini. Ya hanya slip-slipan aja. Iya, iya, iya. Slip-slipan Boleh, boleh, sesekali. boleh. Pemanasan ya. Iya. Karena kadang-kadang nggak tahu ya. Saya kurang tahu kalau kalau kebetulan ponakan saya juga ada kan dari Adi juga. Kalau saya pada saat saya seperti itu, entah kenapa bengong, mereka kok mau ya Iya, iya, iya. bengong gitu ya. Benar-benar. Senyum Kayak merhatiin kok gitu ya. kayak iya, senyum salting entah kagum atau gimana saya kurang tahu tapi dia bengong sih. Gitu. Iya, iya. Makanya Sama sih asik kebetulan. juga ya. Bener, asik juga. Makanya Nah, saya juga pada saat dikasih beberapa tips-tips gitu setelah melahirkan apa yang baik yang dilakukan untuk yang baca buku ini, saya setuju banget sih. Memang ada beberapa hal-hal yang memang kayak kurang pas gitu yang nggak usah saya lakukan. Itu kan tergantung kitanya kan. Salah satu yang saya suka ini sih baca buku, bagus banget. Oke. Kalau tadi Tasya bilang bukunya kan sekalian belajar bahasa Jepang. Berarti dongengnya pakai bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang. Masalahnya kalau buku saya sih memang ini ya sudah berencana untuk berumah tangga di Jepang kan. Tapi kan saya nggak pernah kebayang. Maksudnya sebelum punya anak kan nggak pernah kepikiran. Oh, ntar kalau udah punya anak bakal ada bukunya atau apa kan. Jadi saya memang nggak ada rencana buat beli dulu di Indonesia. Jadi sini memang nggak ada yang jual juga kan buku dongeng bahasa Indonesia, susah juga dapatnya di mana. Jadi ya udah sementara ini dulu deh buku dongeng dengan bahasa Jepang. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu ketika bahasanya bahasa Jepang, cuman Tasya menyampaikannya bahasa apa? Bahasa Jepang juga dong. Ke anaknya bahasa Jepang? Iya, ke anaknya pakai bahasa Jepang, Jepang bahasa menyampaikan. Jepang. Wow. Oke. Tapi Saya pikir Tasya, tapi bahasa Jepang untuk anak-anak itu di buku bacaan untuk bayi itu sederhana banget. Jadi mudah sih. Kalau saya sih bisa baca ya. Mudah. Oke. Poinnya maksud saya adalah Tasya juga, saya pikir dengan setelah Tasya pelajari buku dongengnya kan paham lah ya, dongeng kan sederhana banget ceritanya. Katakanlah si kancil gitu kan. Dia menolong hewan, dia lomba sama kura-kura. Oh, jadi inget ya. Tapi enggak sih, kalau untuk bayi dia lebih kepada kayak kalau angkat tangan gimana ini, kalau tangan kanan ada jarinya, lebih ke ini sih hal-hal dasar sih ya, hal-hal simpel sih. Iya. Gitu. Nah, pada saat seperti itu kan tulisannya bahasa Jepang, apa istilahnya, bahasa kanji, tulisan kanji gitu. Kalau ya? buat anak-anak itu dia pakainya hiragana katakana. Oke. Saya nggak mau ngulangi, agak susah. Dasar gitu ya istilahnya. Bahasa dasar. Nah, pada saat Tasya kan udah paham, udah ngerti. Tapi pada saat menyampaikan, saya pikirnya Tasya pakai bahasa Indonesia gitu loh, angkat tangan gitu. Iya, tapi tetap bahasa Jepang ya disampaikannya. Sekali iya sih, saya terjemahin juga sih. Sekali. Sekali. Cuman kalau dalam bahasa sehari-hari, misalkan pada saat lagi sama suami ke anak, pakai bahasa apa banyak? itu sudah dibicarakan. Itu sudah dibicarakan. Berhubung anak memang mau rencana sekolah di sini dan dari kecil, sedini mungkin gitu, supaya dia nggak kesulitan juga pada saat nanti masuk sekolah. Kalau dari kami sih rencananya memang bahasa yang utama sih bahasa Jepang kalau anak ya. Tapi kalau saya pribadi pada saat ngobrol sama suami sih bahasa Indonesia sampai sekarang. Karena lebih lepas gitu, nggak perlu mikir kan. Iyalah. Saya bahasa Jepang apa ya? Mikir lagi. Minta tolong ambilkan susu aja, ntar mikir gitu. Mikir dulu berat kan. Iya. Cuman kalau anak tetap
anak sih Hmm. pengennya itu sih, apa yang kita sudah bicarakan sih, pengennya biar dia juga nggak Hmm. kesulitan sih bahasa Jepang. Karena memang berencana mau menyekolahkan di Menyekolahkan situ di ya. sana bener. Nggak Hmm. tahu sih nanti kalau rencana berubah, kita kan hanya berencana ya. Iya, iya, iya. Kedepannya kalau pengen tinggal di Indonesia atau di mana ya Hmm. entahlah. Cuman saat Hmm. ini itu sih yang kami lakukan. Cuman tetap ada nggak artinya pengenalan tentang budaya Indonesia sendiri karena kan masih statusnya WNI nih Iya bukan dong, warga negara Jepang. pasti pasti Hmm, 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 pasti hmm. pasti pasti nggak akan meninggalkan budaya Indonesia ya, karena orang tuanya ini ya, orang tuanya juga lahir dengan budaya dari kecil gitu, dengan budaya Indonesia yang kental. Kalau dibilang pengenalan budaya sih, sampai sekarang ini sih apa ya? Mungkin lebih kepada belum sih, bahasa aja dulu ya. Hmm. Mm-mm. Iya. Kedepannya Ya, pasti bahasa kan pasti. bagian dari Iya iya iya. bagian Iya bagian bagian budaya budaya juga. juga benar-benar. Iya Heeh. iya. Artinya mungkin apa ya istilahnya hal-hal saya pikir sih Jepang tidak jauh ya dengan kita ya dalam artian memang budaya sopan santun kan sama. Mm-mm. Mungkin Masih budaya hanya timur. dalam artian benar, mungkin dalam artian istilah-istilah tertentu saja. Artinya tidak kagok lah ketika oh makan itu apa mungkin bahasa Jepang saya kurang tahu. Iya iya iya. Mungkin tetap dikenalkan juga. Oh, misalkan tempe begitu yang mungkin di Jepang sangat sulit dicari gitu kan. Oh, ini makanan asli kita nih dari misalkan begitu ya. Iya. Pasti pasti pasti. Oke. Kebetulan anak saya belum mulai ini sih, belum mulai MPASI. Tapi sebentar lagi. Hmm. Sebentar lagi kalau sudah mulai MPASI, pasti ya. Saya akan mengenalkan dia dengan makanan-makanan Indonesia. Di sini ada sih. Jadi kalau kita mau cari, tapi memang susah ya, agak jauh ya. Ada toko-toko Asia yang jual, salah satunya juga menjual makanan Indonesia. Cuman memang nggak mudah dicari, agak jauh sih lokasinya. Tapi pasti saya kenalkan. Tasya udah berapa lama ya jadinya saya nggak menghitung loh. Dari Tasya Sekarang ini dari tahun Tasya berapa pindah ya? kan Tahun ketiga 2002. berarti. Tahun ketiga. Tahun ketiga udah 3 tahun. Dari Dari Tasya sendiri, kalau suami kan udah lama kerja di Jepang jadi tahu lah ya. Tasya sendiri apa nih tantangan sendiri selama di Jepang? Suhu mungkin atau apa? ya itu salah satunya ya. Suhu pastinya. Musim di sini berbeda dengan Indonesia. Musimnya 4. Saya juga awal-awal juga adaptasinya agak-agak ini sih, agak-agak butuh perjuangan juga ya. Musim panas di sini, musim panasnya panas banget. Musim dinginnya dingin banget. Jadi memang karena nggak biasa, tapi memang orang Jepang sih biasanya memang sudah ada, mereka memang sudah ada perlengkapan-perlengkapan yang bisa membantu kita untuk bisa bertahan gitu di setiap musim. Contohnya kayak musim dingin ada istilahnya kayak apa ya, semacam kayak koyo-koyo gitu yang bisa kita tempel di baju kita, jadi kita bisa lebih hangat. Atau juga bisa pakai penghangat dan lain-lain. Cuman kalau pada saat di luar kan nggak mungkin kan kita bawa penghangat kemana-mana. Kalau memang nggak tahan banget sih sama musimnya, contohkanlah musim dingin gitu ya. Sudah ada sih di sini alat-alat yang bisa kita pakai, bisa kita beli untuk membantu kita gitu di setiap musim. Cuman kalau dari saya sih penyesuaiannya awal-awal sih saya ini sih perlu sih kayak beli-beli memang alat-alat yang bisa bantu saya gitu. Contohnya kayak musim panas, kalaupun panas kita bisa beli ada alat bisa kita tempel kayak kipas angin gitu di leher. Jadi kita bisa semacam, kalau kayak Arya kan sekarang lagi pakai headset kan. Itu kayak headsetnya gitu, cuman dia modelnya kayak headset gitu, tapi bisa ditaruh di leher.
Jadi itu udah kayak kipas gitu. Ya udah kita bisa kayak lebih adem. Ada kipas di leher kita. dan Wah, dan ada baru, dan ada kipas dalam jaket. Jadi ada jaket yang memang di dalamnya itu ada kipasnya. kipas. Iya. Wow. Karena memang ini ekstrim banget ya. Panasnya itu memang kalau di istilahnya kalau di Bali, di Bali itu panas ya, termasuk panas ya di kategori daerah di Indonesia. Di pesisir. Kategori daerah di Indonesia yang panas karena pesisir. Di Jepang ini lebih panas lagi pada saat musim panas. Jadi memang dan korban jiwa pun ada gitu karena musim musim panas yang ekstrim, musim dingin yang ekstrim. Istilahnya kalau di Indonesia mungkin jarang dengar ya, istilahnya orang meninggal karena kepanasan atau orang meninggal karena kedinginan. Kayaknya agak jarang ya nggak sih? Ya, kalau di sini ada. Enggak kayaknya sih, belum sih pernah dengar. Belum pernah dengar. Kalau di sini ada. Karena awal-awal sih di sini pada saat musim panas gitu ya. Kepala tuh pusing banget pada saat keluar. Walaupun udah pakai topi, udah pakai payung gitu, tetap aja panasnya apa ya? Karena kelembapan di sini agak rendah kan. Panas kering lah, komplit deh. Ya, tapi menarik tuh. Saya balik lagi ke baju pakai kipas. Kayak boleh juga ya dijual di Indonesia. boleh juga, asal pede. Kalau di sini kelihatan ya ada kipasnya. Nggak terlalu kelihatan. Nampak gitu. Di Jepang alat-alatnya memang orang-orang Jepang dan perusahaan Jepang ini memang inovatif ya. Memang mereka biasanya memang menciptakan robot dan sebagainya itu dengan keahlian yang macam-macam dan membantu sekali pada saat kita mau memakainya. Salah satunya jaket itu. Jadi kalau ada kipasnya tuh ya nggak kelihatan dari luar. Kalau ada kipasnya saya ada sih contohnya, cuman ribet masih nyari lagi, nggak tahu di mana taruhnya. Itu jadi tapi ya nggak selalu pakai itu juga. Kalau saya sih nggak pakai ya, cuman memang biasanya memang beberapa orang sih antisipasinya sih dengan itu sih, beberapa alat-alat yang membantu kita. Kayak sekarang musim dingin menarik banget musim dingin kita bisa itu pakai kayak semacam koyo tadi ya. Koyo itu tadi, bukan koyo juga sih, semacam gitu ya. Jadi itu bisa ditempel gitu di baju, bisa membantu kita pada saat keluar tuh lebih hangat lah. Kayaknya kalau koyonya mungkin nggak terlalu saya butuh, tapi kipas itu menarik. Yang mana? Yang di leher? Yang di leher itu lucu. Iya, yang di leher lucu. Daripada orang-orang kadang-kadang kan suka bawa apa namanya kan? Kipas itu loh yang gini-gini, kayak bukan kipas yang begini, kipas elektrik kipas yang pakai baterai. Benar. Ya itu kan terlalu nampak banget. Kalau kayak gini kayaknya diem asik jalan gitu ya. Dan kalau cowok, kalau menurut saya sih ini nggak sih, tapi saya nggak tahu ya, kalau dari kacamata Arya berasa feminim nggak sih bawa kipas kemana? Oh gitu, iya itu dia makanya kan akan biasa perempuan kan, jadi cowok sebenarnya panas juga sih tapi bawa gituan gitu. Bawa kipas udah gitu duluan, mending kayak iya. Mending kan kalau yang ditaruh kayak headset gitu kan, cowok kan biasa kalau bawa headset, atau bahkan tadi dalam baju kan ya kalau memang nggak nampak kenapa enggak gitu kan. Iya kebanyakan memang setidaknya kebanyakan memang yang kalau musim panas sih yang pakai kalau kayak jaket atau yang saya bilang tadi macam alat di leher itu di biasanya leher. Sih cowok ya, karena lebih nggak tahan panas sih biasanya. Iya. Cewek juga sebenarnya nggak tahan panas, cuman lebih ini aja gengsi kali ya. Nggak tahu juga, saya nggak pakai sih soalnya. Kadang kan seru aja gitu ya, pakai hal-hal yang baru. Kadang di Indonesia kan kayak gitu asik banget ya kalau ada. Boleh Arya, kalau ini ada inovasi bisa bikin itu atau bisa pesen di mana langsung dijual kan, ide marketing. Iya. Jalan ya.
Ya itu dia. Kalau bawa ke sini siapa tahu gitu. Tapi lihat harga juga sih. Tapi bisa disesuaikan, Oke, disesuaikan. disesuaikan lah ya. Oke. Tapi intinya Nanti intinya memang hmm, Jepang kebanyakan menciptakan produk-produk itu yang memudahkan hmm, orang-orangnya, warganya untuk bisa menikmati hidup. Tujuan hmm, tujuan dibuatnya contohnya kayak robot atau apapun yang canggih gitu ya, peralatan hmm. produk-produknya itu memang dibuat untuk memudahkan orang sih, Hmm. kalau yang saya lihat ya, Berarti ya menurut saya. Tasya sempat sempat ada interaksi juga gitu dengan robot, mungkin pelayan, robot pelayan atau Iya apa iya iya mungkin pasti. sudah sempat merasakan? Sudah Oh, sudah pernah sudah merasakan. pernah merasakan. Sudah pernah merasakan. Gimana biasanya kan kalau kita sama pelayan datang ke kafe atau apa kan ada ngobrol, oh ya makasih apa gitu. Kalau ini enggak ya, Ini langsung enggak terima-terima aja ya. bisa sih. Hmm? Robot-robotnya ada yang bisa. Jadi kayak robot, ya itu kan itu pelayan ya, yang tadi Arya sampaikan kan pelayan. Hmm. Kalau itu bisa, mereka mau mau bicara ya bisa, menanggapi kita juga bisa, tapi namanya juga robot kan. Hmm. Ya ini mereka ya apa yang kita ini aja istilahnya, kalau mau menu apa ya mereka cuma kayak membawakan gitu aja sih. Kita mau menu apa ya mereka bisa bisa meresponnya dengan kita menu nomor satu gitu misalkan. Kita bilang menu Hmm. nomor satu, ya udah mereka ya gitu kaku-kaku aja, namanya juga robot. Iya iya. Robot ini pun juga ada resepsionis contohnya. Hmm. Nah, ini ya di lantai satu ada toko A, B, C, D. Jadi memudahkan kita kalau kita malas baca, ini di mall Hmm. ini ada apa ya? Jadi ya udah kita cari aja robot itu, robot resepsionis. Tinggal kita dengar aja dia ngomong, oh di lantai satu ada ini, toko ini, lantai dua ada toko ini, toko ini. Ada sih yang kayak gitu. Iya iya iya. Kalau yang males ya, Tapi istilahnya kan memudahkan. ya Oh, memudahkan, memudahkan gitu. memudahkan. Hmm, hmm, hmm. Ya kebanyakan memang Oke. itu sih, alat-alatnya memudahkan. Makanan-makanannya juga memudahkan orang Jepang yang sibuk bekerja, harus berjibaku dengan kepadatan aktivitas setiap hari. Kalau yang ribet mau masak lagi, udah ada tuh makanan-makanan Hmm. yang benar-benar memudahkan ini. Oke, menarik ya. Artinya 3 tahun waktu yang mungkin sudah banyak yang Tasya pelajari gitu kan. Udah lumayan tuh kan 3 Iya, tahun. masih banyak yang harus dipelajari, tapi ya sudah lumayan Oh, sih. masih banyak. Masih banyak. Mm-mm. Kayaknya masih banyak yang lebih lama sih. Itu tergantung perspektif masing-masing ya. Lama atau Mm-mm. sebentarnya. Mm-mm. Mm-mm, Mm-mm. gitu sih. Cuman kan artinya sudah terbiasa dengan suhu Iya, tadi, betul-betul. musim dingin, musim panas, Mm-mm, kemudian juga menyiasati mungkin makanannya atau betul-betul. lingkungannya begitu kan. Betul-betul. Tapi kayaknya memang bener tadi Tasya bilang sama-sama orang timur nggak terlalu ini ya, Beda jauh. tidak terlalu beda jauh mungkin ya Mm-mm. dalam hal keramahan mungkin seperti itu ya, yang dibandingkan dengan Eh, barat mungkin. Kalau untuk keramahan, ya sebelumnya kan saya tinggal di Bali. Hmm. Sekarang saya tinggal di Tokyo. Memang kalau kalau keramahan, kalau yang saya rasakan sih memang apa ya? Kalau dibilang lebih kurang dari Bali, iya karena tipikal orang-orang di Tokyo ini memang sibuk, kebanyakan memang Hmm. berkarir. Hmm. eh, Agak jarang sih agak jarang sih saya menemukan orang-orang yang memang ramah gitu, mau berbagi Hmm. informasi dan lain-lain. Ya Hmm. sewajarnya aja sih. Ya Sewajarnya aja karena ya. di Hmm. perkotaan ya. Betul betul Metropolitan. betul. Mungkin kalau daerah lain, distrik lain mungkin beda Iya, lagi iya ya. beda Karena kan lagi. saya dengar ada yang memang tradisional sekali Betul, di betul, distrik betul. tertentu Kalau memang. kayak Mungkin itu di memang beda lagi ya. Iya, beda betul betul. Tergantung prefekturnya ya. Kalau di sini Hmm. Hmm. contohnya kalau kayak di Tokyo memang karena orang-orangnya kebanyakan berkarir ya. Eh, Hmm. dan tipikal dan budayanya memang istilahnya untuk bersosialisasi kan otomatis kurang.
karena sudah sibuk duluan di dunia pekerjaan. Contohnya seperti di Osaka atau Okinawa itu lebih hangat juga cuacanya, jadi tidak sedingin di daerah-daerah lain, prefektur lain. Itu memang juga membawa juga sih. Contohnya kalau di Okinawa, nah Okinawa itu mirip-mirip ini, suhunya mirip-mirip di Bali, tropis. Jadi kadang buah-buah yang memang ada di Indonesia juga bisa kita temukan karena daerahnya tropis di sana gitu. Termasuk dalam karakter orangnya mungkin dalam, juga agak beda ya? Termasuk dalam karakter orangnya. Beberapa teman, kalau saya sih ada beberapa teman orang sana memang ini sih, memang beda sih ya. saya merasakan sih memang tipikalnya beda sih. Ya, lebih supel mungkin ketimbang di Tokyo mungkin gitu ya. Kurang lebih pengalaman pribadi sih begitu ya. Tapi ya tergantung karakternya masing-masing ya. Orangnya. Tapi kebanyakan. Betul. Itu sih. Oke. Kebetulan saya Arya di sini walaupun memang saat ini belum bekerja, tapi ada beberapa proyek-proyek yang ditawarkan. Contohnya kayak kemarin itu sempat saya mempromosikan Indonesia di orang-orang Jepang gitu. Mereka pada saat presentasi yang kemarin ini, yang sebelumnya saya bawakan ini, ada orang Okinawa itu yang mereka yang info ke saya gitu. Kamu ini ya, kamu info, kan saya sebagai pembicara juga membuka ini kan, sharing session. Pada saat mereka ini info, kamu tahu pernah makan ini nggak, nasi campur? Saya bilang, oh ya pasti saya pernah makan nasi campur. Loh, nasi campur di Okinawa tuh namanya juga campur, jadi kayak mix campuru gitu. Kalau bahasa Jepang kan campuru, di sana tuh ada gitu. Campuru juga, campur juga, dia jadi campur gitu loh, macam-macam. Saya bilang, iya ya ada ya. Jadi kan saya juga tahu dari mereka sih. Asik juga, jadi kayak saya membawakan tentang keindahan Indonesia, tapi saya juga dapat juga ternyata di daerah A, B, C, D masing-masing prefektur tuh punya, ada yang mirip lah dengan budaya Indonesia. Asik kok. Asik banget ya. Iya. Oke, ya ini banyak banget nih pengalaman yang udah Tasya sharingkan kurang lebih selama 3 tahun, gitu kan. Cuman sampai hari ini kan Tasya masih adaptasi dan ini terakhir Tasya, tetap ada rencana ya untuk berkarir juga di Tokyo ini, atau malah pindah ke Okinawa lagi? Ada rencana nunggu anak agak lebih siap dulu. Sekarang masih bisa mandiri gitu ya. Masih cukup kecil, jadi saya juga ini sih masih agak kesulitan juga kalau mau cari kerja dulu dari sekarang, jadi mungkin nunggu agak besar dulu. Ada rencana untuk berkarir di sini. Tapi juga ada tadi tadi juga ada petunjuk tuh. Ada waktu mungkin suatu saat juga kembali ke Indonesia gitu. Iya dong. Sebenarnya kalau dari lubuk hati yang terdalam, ini dia. ini curcol nih. Lubuk hati yang terdalam pastinya pengennya sih di Indonesia, dimanapun di luar Indonesia gitu ya. Tetap sih karena memang saya lahir dan besar di Indonesia sih, kalau saya pengennya sih tinggalnya di Indonesia gitu. Maksudnya saya sih sampai saat ini sih belum kepikiran gitu ya, sampai tua nanti di sini. Tapi sekarang sih belum kepikiran, tetap pengennya Indonesia sih. Cuman keadaan sekarang kan memang karena suami juga masih kerja di Tokyo, jadi ya udah saya di sini dulu lah. Masih pandemi juga kan. Ya betul. Benar. Kondisinya akan terbatas juga, sama-sama terbatas. Oke.
Baik, makasih banyak nih Tasya buat waktunya udah ngobrol. Saya sudah kurang lebihnya 44 Nggak menit nih. kerasa. Nggak kerasa kan? Mungkin nanti ada pengeditan dikit lah ya, karena mungkin ada gangguan tadi sempat freeze atau Iya, gimana. iya, iya. Ya, yang jelas sharingnya kalau saya sih, kalau saya buat saya pribadi, karena saya jujur kalau keluar negeri nih, salah satu negara tujuan yang saya udah ngomong sih ke teman-teman juga, kalau bisa ke Jepang dulu. Yeay. Ditunggu loh ya. Motivasi, ya motivasinya cuma satu, kalau ada kesempatan ke sana, pingin ketemu sama penulis Doraemon mungkin. Tapi ya kita harus punya target kan. Itu bagus loh Arya. Iya. Udah punya target, tinggal nanti eksekusinya kapan. Iya, Sekarang juga masih iya. ditutup sih. Benar dibatasi. Masih dibatasi. Ya sekali lagi makasih banyak ya Tasya ya buat sharingnya, buat pengalamannya. Semoga juga bisa bermanfaat nih buat sobat podcast yang mendengarkan obrolannya kali ini.